Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lupita Wulansari dari semester 5C. Di sini saya akan merangkum mata kuliah auditing. Perencanaan audit dan perancangan pendekatan audit. Yang pertama, menerima klien dan melakukan perencanaan audit awal. Kedua, memahami bisnis dan industri klien. Ketiga, menilai risiko bisnis klien. Dan yang terakhir, melaksanakan prosedur analitis pendahuluan. Selanjutnya, memahami bisnis dan industri klien. Ada 3. Yang pertama, memahami aturan-aturan akuntansi yang khas dari industri tersebut untuk mengevaluasi apakah laporan keuangan klien sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kedua, mengidentifikasi risiko dalam industri yang akan mempengaruhi risiko audit yang dapat diterima. Dan yang terakhir, agar dapat mengidentifikasi risiko bawaan. Lalu, jenis prosedur analitis. Pertama, membandingkan klien dan data industri. Kedua, membandingkan data klien dengan data yang sama pada tahun sebelumnya. Ketiga, membandingkan data klien dengan hasil. Keempat, ekspektasi klien membandingkan data klien dengan hasil ekspektasi auditor. Dan yang terakhir, membandingkan data klien dengan ekspektasi hasil menggunakan data non-keuangan. Rasio-rasio keuangan umum. 1. Kemampuan membayar utang jangka pendek. 2. Rasio aktivitas likuiditas. Ketiga, kemampuan untuk memahami kewajiban jangka panjang. Dan yang terakhir, rasio profitabilitas. Yang kedua, ada materialitas dan risiko. Materialitas yaitu besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya, dapat mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut karena adanya penghilangan atau salah saji itu. Selanjutnya ada pertimbangan auditor. Ada 2. Yang pertama, keadaan yang berkaitan dengan entitas. Dan yang kedua, kebutuhan informasi pihak yang akan meletakkan kepercayaan atas laporan keuangan auditan. Mengapa sih konsep material penting dalam audit laporan keuangan? Dalam auditor tidak bisa memberikan jaminan bagi siapapun bahwa laporan keuangan auditan adalah akurat. Dalam audit laporan keuangan, auditor memberikan keyakinan seperti berikut ini. Yang pertama, bahwa jumlah-jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan beserta pengungkapannya telah dicatat, diringkas, digolongkan, dan dikomplikasi. Kedua, bahwa ia telah mengumpulkan bukti kompeten yang cukup sebagai dasar memadai untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan auditan. Ketiga, bahwa laporan keuangan sebagai keseluruhan disajikan secara wajar dan tidak terdapat salah saji material karena kekeliruan dan kecurangan. Konsep yang melandasi keyakinan yang diberikan oleh auditor ada 2, konsep materialitas dan konsep risiko audit. Yang kedua, ada materialitas dan risiko. Materialitas yaitu besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya, dapat mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut karena adanya penghilangan atau salah saji itu. Selanjutnya ada pertimbangan auditor. Ada 2. Yang pertama, keadaan yang berkaitan dengan entitas. Dan yang kedua, kebutuhan informasi pihak yang akan meletakkan kepercayaan atas laporan keuangan auditan. Mengapa sih konsep material penting dalam audit laporan keuangan? Dalam auditor tidak bisa memberikan jaminan bagi siapapun bahwa laporan keuangan auditan adalah akurat. Dalam audit laporan keuangan, auditor memberikan keyakinan seperti berikut ini. Yang pertama, bahwa jumlah-jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan beserta pengungkapannya telah dicatat, diringkas, digolongkan, dan dikomplikasi. Kedua, bahwa ia telah mengumpulkan bukti kompeten yang cukup sebagai dasar memadai untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan auditan. Ketiga, bahwa laporan keuangan sebagai keseluruhan disajikan secara wajar dan tidak terdapat salah saji material
karena kekeliruan dan kecurangan. Konsep yang melandasi keyakinan yang diberikan oleh auditor ada dua, konsep materialitas dan konsep risiko audit. Selanjutnya hubungan antara materialitas, risiko audit, dan bukti audit. Jika auditor mempertahankan risiko audit konstan dan tingkat materialitas dikurangi, auditor harus menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Selanjutnya, jika auditor mempertahankan tingkat materialitas konstan yang mengurangi jumlah bukti audit yang dikumpulkan, risiko audit menjadi meningkat. Yang ketiga, jika auditor menginginkan untuk mengurangi risiko audit, auditor dapat menempuh salah satu dari 3 cara, yaitu menambah tingkat materialitas, yang kedua, menambah jumlah bukti audit, dan yang ketiga, menambah sedikit jumlah bukti audit yang dikumpulkan dan tingkat materialitas secara bersama-sama. Materi selanjutnya yaitu audit atas pengendalian internal menurut Section 404 dan risiko pengendalian. Tujuan pengendalian internal. Sistem pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen kepastian yang layak bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarannya. Kebijakan dan prosedur ini seringkali disebut pengendalian dan secara kolektif membentuk pengendalian internal entitas tersebut. Tanggung jawab manajemen dan auditor atas pengendalian internal. Yang pertama, manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan dan menyelenggarakan pengendalian internal entitas. Lalu auditor bertanggung jawab memahami dan menguji pengendalian internal atas laporan keuangan. Selanjutnya, di sini memutuskan risiko deteksi yang direncanakan dan dirancang pengujian substantif. Yang pertama, auditor menggunakan penilaian risiko pengendalian dan hasil pengujian pengendalian untuk memutuskan risiko deteksi yang direncanakan serta pengujian substantif terkait untuk audit atas laporan keuangan. Kedua, auditor melakukan dengan menghubungkan penilaian risiko pengendalian dengan tujuan audit yang berkaitan dengan saldo untuk akun-akun yang dipengaruhi oleh jenis transaksi utama serta dengan 4 tujuan audit penyajian dan pengungkapan. Dan yang terakhir, tingkat risiko deteksi yang tepat untuk setiap tujuan audit yang berhubungan dengan saldo kemudian diputuskan dengan menggunakan model risiko audit. Materi selanjutnya adalah fraud audit atau auditing kecurangan. Fraud atau kecurangan yaitu tindakan ilegal untuk memenuhi kepentingan pribadi atau kelompok, baik dalam bentuk penyalahgunaan wewenang, penyembunyian kebenaran, pemalsuan dokumen, maupun dalam bentuk pelanggaran kepercayaan. Permasalahan yang mengganggu pencapaian tujuan organisasi dan oleh karenanya menjadi wilayah kerja internal auditor antara lain, yaitu ada proses bisnis yang tidak efisien, kedua pelanggaran terhadap prosedur, ketiga, ketidakpatuhan terhadap kebijakan manajemen, keempat, ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan, dan yang terakhir, keterbatasan kompetensi. Ada perbedaan kecurangan dengan kesalahan. Kesalahan atau error suatu tindakan yang tidak disengaja yang dapat terjadi dalam setiap pengelolaan transaksi. Sedangkan kecurangan atau fraud adalah tindakan atau kesalahan yang disengaja. Materi selanjutnya yaitu dampak teknologi informasi terhadap audit. TI dan akuntansi berfungsi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta kualitas proses bisnis, termasuk di dalamnya proses akuntansi. Lalu TI dan sistem pengendalian. Pengendalian manual digantikan dengan pengendalian elektronik yang secara teoritis lebih efektif dan efisien. Risiko penggunaan TI yang pertama itu ada kerusakan file, data, dan informasi karena rusaknya hardware atau software. Kedua, unauthorized access atau akses online terhadap data elektronik berpotensi meningkatkan risiko akses tanpa otorisasi. Yang terakhir ada reduce human involvement atau penurunan keterlibatan manusia.
Lalu ada resiko penggunaan TI, reduce separation of duties. Komputer akan melakukan beragam pekerjaan secara simultan atas pekerjaan yang semula dilakukan secara manual oleh staf dengan fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing. Kedua, general control atau pengendalian umum adalah sistem pengendalian untuk seluruh aspek fungsi TI, mencakup administrasi TI, pemisahan fungsi TI, pengembangan TI, pengamanan akses fisik dan online terhadap pengevaluasian pengendalian umum untuk keseluruhan TI dalam organisasi. Selanjutnya ada application controls atau pengendalian aplikasi. Adalah sistem pengendalian untuk program aplikasi yang digunakan untuk memproses transaksi seperti pengendalian untuk sistem penjualan dan penerimaan kas. Baik, materi yang terakhir yaitu tentang rencana dan program audit secara keseluruhan. Tahap ini merupakan fase yang penting karena pada tahap inilah dihasilkan seluruh program audit yang direncanakan auditor untuk diikuti dalam audit yang mencakup semua prosedur audit, ukuran sampel materi yang dipilih, dan waktu pelaksanaannya. Di sini ada jenis pengujian audit. Dalam mengembangkan keseluruhan rencana audit, auditor menggunakan 5 jenis pengujian yang dapat digunakan untuk menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Pengujian tersebut meliputi prosedur penilaian risiko, pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, prosedur analitis, pengujian rincian atas saldo, dan yang terakhir ikhtisar jenis-jenis pengujian. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.